memberikan sebuah video penjelasan mengenai tentang kewirausahaan dengan tema permasalahan bangsa dalam kewirausahaan dan perannya kewirausahaan. Nah, adapun kami di sini dari kelompok 3, saya sendiri atas nama Ismail selaku moderator. Baik, perkenalkan nama saya Safiridina Ulfia sebagai pemateri pertama untuk video ini. Perkenalkan, nama saya Andini Lutfia sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Firda Indonesia sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Haslinda selaku pemateri ketiga. Setelah perkenalan singkat dari kelompok kami, selamat menyaksikan. Baik, saya pemateri pertama. Nah, di sini adapun permasalahan bangsa terhadap kewirausahaan itu, yang pertama yaitu masyarakat Indonesia di sini belum memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap profesi seorang wirausaha. Masyarakat di sini cenderung lebih menghargai dan menginginkan profesi lainnya yang dianggap menjanjikan masa depan mereka, seperti seorang PNS, seorang dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dan beberapa profesi lainnya. Akibatnya generasi muda sejak dini tidak dikondisikan untuk menjadi seorang wirausaha. Sejak prasekolah hingga perguruan tinggi sangat langka ada yang bercita-cita menjadi seorang wirausaha. Baik, untuk mengatasi hal ini diperlukan usaha berbagai pihak untuk lebih menggalakkan kewirausahaan di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Bahkan bila perlu dimulai sejak pendidikan usia dini dengan menanamkan kemandirian kepada anak-anak. Di usia sekolah wajib belajar 9 tahun, mulai secara bertahap diperkenalkan dengan dunia kewirausahaan. Mengapa? Bila memungkinkan agar lebih diperbanyak sekolah-sekolah vokasi atau kejuruan di seluruh Indonesia yang berbasis keunggulan lokal masing-masing daerah. Dengan demikian diharapkan ilmu kewirausahaan lebih mudah diaplikasikan. Selain itu juga pemerintah dan dunia usaha yang mapan harus mendukung baik secara permodalan, pendampingan maupun regulasi. Mungkin hanya itu materi pertama dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andini Lutfia selaku pemateri kedua. Nah, adapun materi yang akan saya paparkan di sini tentang adanya budaya Indonesia yang kurang diterapkan dalam lingkungan wirausaha. Nah, budaya yang dimaksud adalah budaya kekeluargaan yang bisa dikatakan penerapannya salah kaprah. Nah, hal ini menyebabkan tercampurnya antara keperluan pribadi dengan uang keperluan wirausaha. Nah, apabila ada anggota keluarga yang mulai kelihatan sukses sebagai wirausaha, maka akan menjadi tumpuan keluarga besarnya. Nah, hal ini berakibat uang yang seharusnya untuk kelancaran perputaran wirausaha menjadi terpakai untuk keperluan pribadi ataupun keluarganya. Nah, kegiatan usaha pun tidak bisa berkembang dengan pesat, hanya berjalan lambat dan rentan apabila mengalami permasalahan dalam operasionalnya. Saat jatuh ataupun untuk bangkit kembali harus memulai dari nol kembali. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka tidak bisa yang bersangkutan harus bisa memilah mana keuntungan yang bisa dipakai untuk keperluan pribadi ataupun keluarga, dan mana yang harus dijaga atau untuk menjaga kelancaran perputaran wirausaha. Nah, apabila modal usaha juga ada berasal dari pinjaman, bila tidak ketat dan disiplin dalam mengatur keuangan, maka dikhawatirkan akan memundurkan
memundurkan bahkan mematikan usaha tersebut. Nah, keluarga besar juga harus tahu diri dengan tidak serta-merta membebani dan mengandalkan anggota keluarganya yang sedang merintis wirausaha. Bila perlu diberikan bantuan baik berupa dana ataupun tenaga, minimal membantu dengan doa dan memberikan semangat. Pemerintah dan pengusaha pun dapat membantu mengatasi permasalahan ini dengan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan wirausaha, ataupun pelaku wirausaha dapat mengatur keuangannya sebagai pengusaha kecil dan menengah yang sehat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firda Hairunisa, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu peran penting kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi, di mana peran kewirausahaan makin penting akibat dari dinamika perkembangan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan bisnis untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kemakmuran, dan kemampuan pemerintah untuk mencapai kepuasan memberikan layanan publik. Dalam perkembangannya, kewirausahaan telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang sangat nyata dan penting untuk membangun kedua hal ini. Menurut Muhammad Yusuf, permula dan panggil tahun 2005, dalam Frances tahun 2010, ada 4 alasan mengapa pengusaha penting dalam masyarakat. Adapun 4 alasan itu adalah: yang pertama, untuk mendayagunakan faktor-faktor memproduksi seperti tanah, modal, teknologi, dan sumber daya manusia lainnya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi berbagai peluang di dalam lingkungan dengan meningkatkan aktivitas yang akan memberikan manfaat kepada setiap orang. Dan yang ketiga yaitu memilih pendekatan terbaik ketika menggunakan semua faktor produksi untuk meminimalkan pemborosan dalam berbagai kegiatan wirausaha. Dan yang keempat yaitu untuk kemanfaatan generasi mendatang. Pada dimensi yang lebih luas, kewirausahaan diperlukan karena peran yang dimainkannya dalam kegiatan ekonomi, keluarga, masyarakat, dan perusahaan regional. Menurut Frances tahun 2010, bentuk kegiatan bisnis baru yang dimunculkan wilayah wirausaha meliputi: yang pertama yaitu munculkan kegiatan bisnis baru, yaitu impor dan ekspor produk dan layanan, serta pertukaran ahli dan staf atau staf teknis melalui kerjasama antar perusahaan. Selanjutnya itu sebagai produsen bahan baku dan penciptaan pedagang perantara atau pengusaha pada berbagai skala mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya munculnya berbagai jenis dan skala perusahaan. Dan yang terakhir yaitu munculnya berbagai jenis dan skala perusahaan atau kegiatan bisnis, sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Yang kedua yaitu memunculkan pembudayaan semangat pesaing bisnis yang tinggi. Yang pertama yaitu membangun lingkungan kerja dan budaya organisasi dan perusahaan yang mendorong pertumbuhan kreativitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu B, untuk memenangkan persaingan bisnis. Pelaku bisnis harus memiliki daya saing yang tinggi. Seorang pengusaha harus memiliki tingkat kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan berbagai inovasi baru, baik dalam menciptakan produk dan layanan, dalam desain, pengemasan, dan kualitas, strategi dan pemasaran, dalam mengelola keahlian dan teknologi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan pasar dengan cepat. Salah satu watak atau perilaku wirausaha adalah
kemampuannya membaca kondisi pasar. Ini menjadi peluang untuk mendapatkan peluang yang sangat banyak. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sandra. Di sini saya akan menjelaskan di bagian terakhir yaitu peran kewirausahaan dalam pendidikan. Nah, pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh atau holistik sebagai insan yang memiliki karakter atau pemahaman dan keterampilan sebagai wirausaha. Nah, pada dasarnya pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidikan. Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek. Yang pertama, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Yang dimaksud dengan pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran sehingga hasilnya diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, terbentuknya karakter wirausaha dan pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pembelajaran. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Visi kegiatan ekstrakurikuler adalah berkembangnya potensi, bakat, dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Misi ekstrakurikuler adalah yang pertama, menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik mempersiapkan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan kegiatan kelompok. Dan yang ketiga, pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. Kegiatan pengembangan dari diri merupakan upaya pembentukan karakter, termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik, yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir. Selanjutnya yang keempat yaitu perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi penamaan karakter wirausaha, pemahaman konsep dan skill dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Dalam struktur kurikulum SMA pada mata pelajaran ekonomi ada beberapa kompetensi dasar yang terkait langsung dengan pengembangan pendidikan kewirausahaan. Mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran secara langsung mengenai nilai-nilai kewirausahaan dan sampai taraf tertentu menjadi peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Salah satu contoh model pembelajaran kewirausahaan yang mampu menumbuhkan karakter dan perilaku wirausaha dapat dilakukan dengan cara mendirikan karakter kejujuran dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya.